Baik, ini adalah bagian yang kedua dari pembelajaran kita. Kita mau melanjutkan hal tadi. Kita sudah belajar tentang 4 keretakan yang terjadi akibat dosa. Itu sebabnya manusia membutuhkan pembaharuan dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat saat-saat ini, bahkan manusia pun tidak lagi mampu merawat, memelihara alam ciptaan Tuhan. Sehingga berapa banyak yang rusak, ya, akibat tambang, akibat keserakahan manusia. Banyak sekali alam ciptaan Tuhan yang rusak. Itu sebabnya banyak terjadi longsor dan lain sebagainya, banjir di mana-mana, penangkapan ikan yang terlalu serakah sehingga tidak menjaga kesinambungan ke depan. Ya, itu sebabnya Allah harus membaharui hidup kita dan bahkan alam ciptaannya. Nah, dalam hal ini Paulus pernah bilang dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Apa maksudnya? Karena Allah ingin membaharui kita dari dalam, bukan dari luar. Kadangkala kita membaharui yang luarnya, tapi dalamnya enggak, gitu. Berbeda dengan kehendak Allah. Allah ingin membaharui kita dari dalam kita. Makanya dikatakan di sana bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saya percaya benar jika roh dan pikiran kita telah dibaharui oleh Allah, maka kehidupan kita secara jasmani pun akan diperbaharui secara otomatis. Terlihat dari mana? Terlihat dari wajah kita. Maka wajah kita itu nggak ada lagi cemberut. Gitu. Wajah kita nggak ada lagi kusam. Ya. Orang kebanyakan datang ke salon. Ibu-ibu sekarang tuh coba lihat. Ya. Mungkin orang tua kalian ya, mami-mami kalian itu, ya, karena stres jadi mudah keriput, mukanya itu aduh, ya kan? Sering ke salon akhirnya. Kenapa? Supaya dibaharui. Padahal coba roh dan pikirannya yang dibaharui, saya percaya akan awet muda. Kenapa? Orang-orang yang dibaharui dalam roh dan pikirannya, mereka akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Amin. Nah, itu dia. Nah, kalau Roma pasal 12 ayat 2 lebih dalam bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan kata lain, Allah menghendaki pembaharuan itu terjadi dari dalam hidup kita dulu. Itu. Maka automatically yang luarnya itu pasti dibaharui juga. Saat ini kita mau belajar. Karena kita membutuhkan pembaharuan yang oleh Tuhan, maka kita mau belajar beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, manusia telah mengalami kematian secara rohani karena keberdosaan. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada terjadi keretakan secara teologis, rusak hubungan manusia dengan Allah. Manusia terasing, terlepas, terpisah dari Allah. Itu. Ini yang harus diperbaharui, hubungan ini. Oleh sebab itu, ayo sama-sama, kalau kita semua manusia berdosa,
kita mau dibaharui, maka ayo datang pada Tuhan. Tuhan mau jamah kita, Tuhan mau baharui hidup kita. Tuhan pasti juga mengubahkan hidup kita. Caranya bagaimana? Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Dengan hal itu, kita akan dibaharui oleh Allah. Kehidupan kita akan bisa menjadi lebih baik. Hidup kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yakinlah bahwa Allah yang membaharui hidup kita tidak akan pernah gagal dalam membaharui hidup kita. Nah, kenapa demikian? Karena Allah punya janji atas hidup kita. Allah punya janji. Demikian juga janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Janjinya sudah dilakukannya sejak Nuh. Tandanya apa? Pelangi. Lalu Allah membaharui janjinya lagi. Dengan siapa? Dengan Abraham. Apa janji Tuhan? Memberkati dengan keturunan. Itu. Tandanya apa? Sunat. Yang ketiga, Allah membaharui perjanjiannya lagi dengan Musa. Kapan? Di Gunung Sinai. Ingat itu? Maka Allah menyatakan dirinya dan memberikan 2 loh batu tentang hukum Taurat. Yang keempat, Allah membaharui perjanjiannya dengan Daud. Bahwa Allah akan mengokohkan tahta Daud. Mazmur pasal 83 ayat 3. Yang kelima, Allah mengulangi kembali perjanjiannya. Dengan siapa? Dengan para nabi-nabi. Melalui apa? Melalui nubuatan-nubuatannya. Itu. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Di sana jelas. Dan akhirnya apa? Nubuatan pasal Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 itu dinyatakan langsung di Matius pasal 21 ayat 5. Dikatakan di sana apa? Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia pasal 23 ayat 5. Itu sebabnya mari sama-sama kita belajar hari ini bahwa Allah memegang janjinya untuk membaharui hidup kita. Dan yakinlah proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita itu akan mendatangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Puji Tuhan, inilah akhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah. Terima kasih buat proses pembelajaran ini. Kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri ini. Ampuni salah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ampuni salah dan dosa bangsa kami. Ampuni kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu. Sehingga tidak terhalang pembaharuan Allah, pemulihan Allah dalam bangsa kami. Untuk memulihkan dari wabah virus COVID-19 ini. Tuhan tolong jagai kami semua, jagai anak-anak kami, dan jagai orang tua mereka masing-masing. Terpujilah Allah, Engkau memberkati kami dan mempertemukan kami di lain waktu, di dalam damai sejahtera dan sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, amin.